Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab soal ujian akhir semester pengantar manajemen. Yang saya hormati Bu Maria Kristina Sitomorang, SE MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Renita Brukaro dengan NPM 2202020030 dari Fakultas Sosial dan Hukum Prodi Manajemen dan dari kelas 2A11. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya membuat materinya di sebuah kegiatan atau event bisnis di suatu perusahaan. Nah, yang pertama kita memakai jenis manajemen planning atau perencanaan. Dalam rangka hari jadi perusahaan PT Abadi Mawar yang ke-12, PT Abadi Mawar akan mengadakan acara yang meriah. Ketua pelaksananya adalah Laras. Laras merupakan manajer di PT Abadi Mawar. Sebagai ketua pelaksana, ia bersama anggotanya dan perwakilan dari owner mengadakan rapat perencanaan acara pesta ulang tahun PT Abadi Mawar. Dalam rangka tersebut, mereka memulai dengan menetapkan tujuan acara pesta ulang tahun, kemudian menghimpun ide dan konsep dari peserta rapat. Tidak lupa mereka mengidentifikasikan segala kemungkinan berupa kemudahan dan hambatan jika konsep diskusi nantinya setelah konsep dasar didapatkan. Mereka mengembangkan rencana atau konsep tersebut dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan acara. Berikutnya masuk ke bagian 2, organizing atau pengorganisasian. Berdasarkan hasil diskusi, Laras kemudian menempatkan orang sesuai kemampuan keahlian di bidangnya. Diusahakan setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Adapun tanggung jawabnya yaitu penempatannya adalah ada moderator atau MC yaitu Ibu Lulu, sekretaris manajer. Yang kedua ada konsumsi musik, yang memegang tanggung jawabnya adalah karyawan di PT Abadi Mawar. Yang ketiga dekorasi perlengkapan acara seksi yaitu sales dan accounting. Yang keempat keamanan, yang memegang keamanan itu adalah security dan lainnya. Lanjut kita masuk ke actuating atau penggerakan. Sebagai ketua pelaksana, Laras melakukan penggerakan berupa pembagian kerja yang jelas berdasarkan struktur organisasi atau kepanitiaan acara yang telah disepakati. Dia juga harus mampu memimpin dan mengarahkan anggotanya dengan jelas dan mengatur waktu secara efisien. Dia tidak hanya menggerakkan, ia juga harus menghargai dan mampu memberikan motivasi. Sehingga seluruh panitia petugas dengan ikhlas dan maksimal. Seseorang yang dapat menggerakkan orang di bawah kepemimpinannya berarti ia dapat menjalankan fungsi manajemen. Lanjut, D. Controlling atau pengawasan. Dalam pelaksanaannya, Laras bersama seluruh koordinator seksi bidang melaksanakan fungsi pengawasan berupa evaluasi kinerja kerja dari setiap panitia. Dalam evaluasi juga akan dinilai apakah pelaksanaan acara tersebut sudah sesuai standar atau mencapai tujuan. Pada tahap pengawasan seringkali Laras dan para koordinator juga mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan kegiatan keep on track. Baiklah, selesai dengan soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah pilihlah satu topik materi yang kamu kuasai dari perkuliahan kita dalam satu materi. Baiklah, mari kita bahas. Di sini saya membuat perencanaan. Materi yang saya kuasai itu di pertemuan 3, perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Robbins dan Kohler tahun 2002 mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya ada good plan or bad plan. Perencanaan yang baik adalah ketika ada yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud. Masuk ke fungsi perencanaan.
Robbins dan Coulter tahun 2002 menjelaskan ada 4 fungsi dari perencanaan, yaitu 1. Perencanaan berfungsi sebagai arahan. 2. Perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan. 3. Perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. 4. Perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Next, kita masuk ke jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan: 1. Berdasarkan sifatnya, ada perencanaan strategi, ada perencanaan operasional, dan kedua, berdasarkan waktu. Ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke proses dasar perencanaan. Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan kepurasan, keinginan, atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya efektif. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat dianalisa dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Masuk ke tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, perencanaan dengan jaringan pair atau paired network. Adapun ciri-ciri rencana yang baik, perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Faktual dan realistis, 2. Logis dan rasional, 3. Fleksibel, komitmen, 4. Komprehensif. Sekarang kita masuk ke tujuan atau goals dan rencana atau plan dalam proses perencanaan. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plans adalah segala bentuk, konsep, dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sebagai seorang manajer perencanaan, tujuan dan rencana adalah sesuatu yang harus dirumuskan olehnya. Baiklah, hasil presentasi saya sampai di sini. Saya ucapkan jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Saya ada pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih.